Hai semuanya, kadang kita tidak sadar sedang hidup dalam kebodohan yang perlahan berubah jadi kebiasaan. Bukan karena kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi karena kita terlalu sering menunda untuk berpikir lebih dalam. Kita tahu hal yang kita lakukan salah, tapi kita tetap melakukannya karena merasa semua orang juga begitu. Di titik itu, kebodohan bukan lagi kekurangan pengetahuan, melainkan pilihan yang terus diulang tanpa rasa bersalah. Itulah yang paling berbahaya ketika kebodohan menjadi kebiasaan, ia berhenti terasa bodoh. Kebodohan yang menjadi kebiasaan biasanya tumbuh diam-diam. Ia tidak datang dalam bentuk orang yang tidak tahu apa-apa, tapi justru dari mereka yang merasa sudah tahu segalanya. Misalnya ketika seseorang merasa tidak perlu belajar lagi karena merasa cukup pintar, atau saat seseorang menolak kritik karena pikirannya sudah tertutup. Dari luar itu terlihat seperti kepercayaan diri, tapi sebenarnya itu bentuk lain dari kebodohan, ketidaktahuan yang dibungkus dengan kesombongan. Dan ironisnya banyak orang bangga dengan kebodohan seperti ini, seolah menolak berubah adalah bentuk kekuatan diri. Kita juga sering mengulangi kesalahan yang sama, bukan karena kita bodoh dalam arti tidak tahu, tapi karena kita sudah terbiasa dengannya. Misalnya menunda pekerjaan meskipun tahu akibatnya, mengeluh setiap hari meskipun tahu tidak mengubah apapun, membandingkan hidup sendiri dengan orang lain padahal sadar itu hanya bikin gelisah. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sepele, tapi saat dilakukan terus-menerus, itu menciptakan pola pikir yang mandek. Kita terbiasa dengan rasa tidak produktif, terbiasa dengan rasa malas, dan akhirnya menganggapnya wajar. Disitulah kebodohan mulai mengambil bentuk kebiasaan, bukan dalam hal intelektual, tapi dalam cara kita menjalani hidup. Kebodohan yang menjadi kebiasaan juga muncul dari rasa nyaman yang salah tempat. Banyak orang lebih suka hidup dalam rutinitas yang tidak menantang, asalkan tidak membuatnya harus berpikir keras atau keluar dari zona nyaman. Misalnya seseorang tahu bahwa hidupnya tidak berkembang, tapi ia tetap di tempat karena takut gagal. Ia menipu diri sendiri dengan alasan yang penting aman. Padahal aman di sini bukan berarti bahagia, hanya tidak mau mencoba hal baru. Kebodohan seperti ini tidak terlihat bodoh di permukaan, tapi ia menggerogoti potensi sedikit demi sedikit. Akhirnya seseorang bisa tua tanpa pernah benar-benar tumbuh. Seringkali kebodohan juga diwariskan secara sosial. Misalnya ketika kita mengikuti pola pikir orang banyak tanpa memeriksa apakah itu masuk akal. Orang lain bilang begini aja udah cukup, lalu kita ikut saja. Orang lain bilang itu susah, maka kita menyerah sebelum mencoba. Kita mengikuti arus tanpa arah hanya karena takut berbeda. Padahal kebodohan paling halus adalah ketika seseorang berhenti berpikir karena terlalu sering ikut-ikutan. Ia tidak lagi mencari kebenaran, hanya mencari kenyamanan dalam persetujuan. Akhirnya kebodohan bukan lagi soal kurangnya ilmu, tapi tentang matinya rasa ingin tahu. Ada juga kebodohan yang muncul dari keinginan untuk terlihat benar. Kita sering menghabiskan energi untuk membenarkan hal yang salah hanya agar tidak terlihat kalah. Ketika disalahkan, kita langsung mencari alasan. Ketika diberi saran, kita merasa diserang. Padahal setiap kali kita menolak belajar dari kesalahan, kita sedang memperpanjang umur kebodohan itu sendiri. Tapi karena kita sudah terbiasa melakukannya, semua itu terasa normal. Kita hidup dalam lingkaran pembenaran diri yang seolah melindungi harga diri, padahal hanya menjauhkan kita dari kebijaksanaan. Ada satu hal menarik dari kebodohan yang sudah jadi kebiasaan. Ia sering dibungkus dengan kesibukan. Banyak orang merasa pintar karena sibuk, tapi sebenarnya tidak produktif. Mereka merasa hebat karena selalu punya urusan. Tapi kalau ditanya apa yang benar-benar berubah dalam hidupnya, jawabannya kosong. Kebodohan seperti ini tersamar oleh aktivitas yang ramai tapi tanpa arah. Kita berlari tapi tidak tahu kemana. Kita sibuk tapi tidak berkembang. Dan lama-lama kita tidak sadar kalau yang kita kejar hanyalah pengalihan agar tidak perlu menghadapi kekosongan diri sendiri. Dalam dunia modern, kebodohan juga berubah bentuk. Ia tidak lagi seperti dulu, tidak tahu membaca, tidak tahu berhitung. Sekarang kebodohan bisa muncul dari terlalu banyak informasi tanpa kemampuan untuk memilah. Orang percaya apa saja yang mereka baca di internet tanpa mencari kebenarannya. Mereka berbagi kabar palsu, berdebat tanpa dasar, dan merasa berilmu hanya karena pernah menonton satu video singkat. Ini bukan kebodohan karena ketidaktahuan, tapi karena tidak mau berpikir kritis.
Dan yang lebih parah, kebiasaan seperti ini menular dengan cepat karena media sosial membuat kebodohan lebih mudah disebarkan daripada kebenaran. Kebodohan juga sering datang dari cara kita memaknai waktu. Banyak orang menganggap waktu itu tak terbatas, jadi menunda-nunda jadi kebiasaan. Nanti saja, belum siap, besok aja mulai. Itu kalimat-kalimat yang terdengar kecil, tapi membentuk kebodohan sistemik dalam diri kita. Karena menunda bukan sekedar malas, tapi tanda kita tidak sadar bahwa hidup ini terbatas. Setiap kali kita menunda sesuatu yang penting, kita sedang menukar waktu berharga dengan rasa nyaman sementara. Dan lama-lama, itu jadi kebiasaan yang merampas masa depan. Di sisi lain, kebodohan juga muncul dari keengganan untuk diam dan merenung. Kita lebih suka mencari hiburan daripada pemahaman. Begitu merasa sedih, kita cari distraksi. Begitu bingung, kita buka ponsel. Kita tidak lagi membiarkan diri berpikir, apalagi merasa. Padahal kemampuan untuk berpikir jernih datang dari keberanian untuk diam. Tapi karena kita terbiasa menutup pikiran dengan kebisingan, kita kehilangan kemampuan untuk memahami diri sendiri. Ini kebodohan yang paling halus, bukan karena kita tidak tahu sesuatu, tapi karena kita tidak mau tahu apa yang ada di dalam diri sendiri. Lucunya, kebodohan yang sudah jadi kebiasaan sering kita bela mati-matian. Kita berkata, memang aku begini, atau aku sudah terbiasa. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya bentuk penyerahan diri. Saat seseorang berkata, aku memang begini, artinya ia berhenti tumbuh. Ia menolak kemungkinan perubahan. Ia memilih nyaman dengan kekurangan karena takut repot memperbaiki diri. Dari luar mungkin terlihat damai, tapi sebenarnya itu bentuk keputusasaan yang tersenyum. Kebodohan seperti ini tidak tampak keras, tapi ia menghancurkan perlahan. Kita semua pernah jadi bagian dari kebodohan seperti ini, entah sadar atau tidak. Bedanya, sebagian orang mau belajar keluar, sebagian lagi memilih bertahan. Yang bertahan biasanya punya alasan, hidup sudah susah, buat apa mikirin hal berat? Padahal justru karena hidup susah, kita butuh berpikir, kita butuh sadar bukan sekedar berjalan mengikuti kebiasaan lama. Sebab tanpa kesadaran, hidup ini cuma jadi serangkaian pengulangan tanpa arah. Seperti kaset lama yang terus memutar lagu yang sama, meski suaranya makin sumbang. Kebodohan tidak selalu tentang orang lain. Kadang kita sendiri sumbernya, kita tahu harus berubah tapi tidak melangkah. Kita tahu mana yang benar tapi memilih yang mudah. Kita tahu hidup singkat tapi menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Semua itu bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah terlalu biasa. Kebiasaan membuat kebodohan terasa aman. Dan ketika sesuatu terasa aman, manusia jarang mempertanyakannya lagi. Itulah mengapa kebodohan bisa hidup lama dalam diri seseorang, karena ia menyamar sebagai kenyamanan. Ada saat di mana kebodohan mulai tampak seperti gaya hidup. Orang berlomba-lomba terlihat tahu segalanya, padahal sebenarnya hanya meniru tanpa memahami. Mereka sibuk menunjukkan diri di media sosial, mengomentari apa saja, membagikan pendapat tanpa dasar, seolah-olah semua hal butuh opini mereka. Padahal, yang lebih penting bukan seberapa sering kita bicara, tapi seberapa banyak kita benar-benar paham. Kebodohan yang jadi kebiasaan sering muncul dari keinginan untuk terlihat pintar, bukan untuk benar-benar menjadi pintar. Akibatnya, banyak orang pandai berbicara, tapi miskin pemikiran. Di dunia yang serba cepat ini, kebodohan juga sering disamarkan dengan istilah realitas. Orang berkata, ngapain idealis, hidup itu realistis aja. Tapi seringkali yang disebut realistis sebenarnya hanyalah alasan untuk tidak berpikir panjang. Kita terlalu sering membenarkan sikap malas berusaha dengan kalimat bijak palsu. Kita berkata, yang penting bahagia, tapi tidak pernah mendefinisikan apa itu bahagia. Kita bilang jalani saja, padahal yang kita jalani hanyalah pola lama yang tidak mengubah apapun. Lama-lama kalimat positif tanpa arah itu membuat kita berhenti bertanya, berhenti mencari makna. Itulah kebodohan yang tersamar rapi di balik kata-kata indah. Kita hidup di masa di mana semua orang ingin cepat. Cepat sukses, cepat viral, cepat dikenal, tapi di balik kecepatan itu, banyak orang kehilangan kemampuan untuk mendalam. Mereka tahu banyak hal di permukaan, tapi tidak ada yang benar-benar dipahami. Seperti seseorang yang membaca ratusan kutipan motivasi tapi tidak pernah menjalankan satu pun. Ini kebodohan yang sangat modern, tahu banyak, tapi tidak bisa membedakan mana yang benar-benar penting. Kita lupa bahwa pengetahuan tanpa refleksi hanyalah informasi kosong, dan informasi kosong tidak akan pernah membawa kebijaksanaan. Kebodohan juga sering tumbuh dari ketakutan untuk terlihat bodoh.
Ironis bukan? Banyak orang tidak mau bertanya karena takut dianggap tidak tahu. Mereka lebih memilih diam dan berpura-pura mengerti, padahal tidak paham sama sekali. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalam hatinya ia gelisah karena hidup dalam kepalsuan pengetahuan. Padahal tidak ada yang salah dengan tidak tahu, yang salah adalah berpura-pura tahu. Begitu seseorang lebih takut terlihat bodoh daripada menjadi bodoh, saat itulah kebodohan berubah jadi dinding yang mengurungnya. Banyak juga yang terbiasa menyalahkan keadaan untuk menutupi kebodohannya sendiri. Ia berkata, aku nggak bisa maju karena lingkungan, atau aku gagal karena nggak ada kesempatan. Padahal seringkali yang membuat seseorang terjebak bukan keadaan, tapi pikirannya sendiri. Saat seseorang percaya bahwa nasibnya tidak bisa diubah, maka benar, hidupnya tidak akan berubah. Kebodohan yang menjadi kebiasaan membuat kita kehilangan rasa tanggung jawab atas hidup sendiri. Kita berhenti mencari solusi dan sibuk mencari kambing hitam. Akibatnya, hidup kita dikendalikan oleh alasan, bukan oleh kesadaran. Kebodohan juga muncul saat kita terlalu sibuk mencari pembenaran daripada kebenaran. Dalam setiap perdebatan, kita ingin menang, bukan ingin mengerti. Dalam setiap konflik, kita ingin diakui benar, bukan mencari jalan tengah. Padahal, orang yang benar-benar bijak tidak butuh menang, ia butuh memahami. Tapi karena kebodohan sudah jadi kebiasaan, kita memandang setiap perbedaan sebagai ancaman, bukan peluang untuk belajar. Akhirnya, percakapan berubah jadi pertengkaran, dan pertukaran ide berubah jadi adu ego. Lucunya, kebodohan yang sudah jadi kebiasaan sering tampil dengan wajah tenang. Ia tidak selalu keras kepala, kadang justru terlihat pasrah. Orang berkata, biar saja mengalir, padahal diamnya bukan ketenangan, melainkan keputusasaan. Mereka menamakan itu ikhlas, padahal sebenarnya menyerah. Mereka bilang, toh sudah ditakdirkan, padahal belum berusaha. Ketika spiritualitas dijadikan alasan untuk tidak berpikir, maka itu bukan lagi ketenangan, melainkan bentuk lain dari kebodohan yang tersamarkan dengan kata-kata religius. Dan ini yang sering membuat banyak orang terjebak tanpa sadar, menukar tanggung jawab dengan alasan takdir. Kebodohan juga muncul dari kesibukan mencari pengakuan. Banyak orang tidak lagi mencari ilmu untuk diri sendiri, tapi untuk dipuji. Mereka ingin terlihat pintar di depan orang lain tapi tidak mau tampak bodoh dalam proses belajar. Mereka lebih sibuk membangun citra daripada membangun pemahaman. Akhirnya, yang dikejar bukan pengetahuan, tapi validasi. Padahal, validasi tidak pernah mengenyamkan jiwa. Ia hanya membuat kita terus lapar akan pengakuan, terus takut kehilangan pujian, dan semakin jauh dari keaslian diri. Di titik itu, kebodohan bukan lagi tentang tidak tahu, tapi tentang tidak mengenal diri sendiri. Kita juga terbiasa mencari jalan pintas dalam segala hal. Belajar maunya instan, sukses ingin cepat, hasil besar tapi usaha kecil. Semua ingin sederhana tanpa proses panjang. Padahal proses itu yang membentuk pemahaman. Tanpa proses, kita hanya mengulang pola lama, gagal sedikit, menyerah cepat. Kebiasaan mencari jalan mudah membuat kita kehilangan daya tahan menghadapi kesulitan. Padahal, hidup memang butuh waktu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan hal instan, kita menjadi tidak sabar terhadap pertumbuhan. Kita ingin hasil tanpa perjalanan, padahal kebodohan tumbuh justru dari hilangnya kesabaran dalam belajar. Kadang kebodohan juga muncul dari hal yang tampak bijak. Nasihat yang terlalu sering diulang tanpa konteks. Misalnya, bersyukur aja, terima aja kenyataan, atau nggak usah mikir berat-berat. Sekilas terdengar menenangkan, tapi kalau diterapkan tanpa pemahaman, itu bisa jadi jebakan. Karena bukan semua hal cukup disyukuri tanpa diubah. Ada hal yang perlu diperjuangkan, bukan diterima mentah-mentah. Tapi karena kebodohan sudah jadi kebiasaan, kita lebih suka kalimat yang nyaman di telinga daripada yang menantang pikiran. Kita ingin tenang tanpa usaha, padahal ketenangan sejati lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebodohan sering datang dari hal kecil, malas baca petunjuk, tidak mau mendengarkan, atau cepat berasumsi sebelum tahu cerita lengkap. Kita terbiasa bereaksi lebih cepat daripada berpikir. Seseorang salah paham sedikit, langsung tersinggung. Anda berita sedikit, langsung percaya. Kita lupa bahwa pikiran butuh waktu untuk mencerna, tapi kebiasaan ingin cepat membuat kita melewati proses itu. Dan lama-lama, kebodohan jadi refleks alami. Kita tidak berpikir dulu sebelum bereaksi. Kebodohan juga tumbuh subur saat kita berhenti bertanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar mengintrospeksi diri? Kebanyakan orang hanya melakukan refleksi saat hidupnya kacau. Padahal, kebiasaan berpikir dan mengevaluasi itu penting agar kita tidak berjalan buta. Tapi karena hidup terasa sibuk, kita lupa memeriksa arah.
Kita hanya bergerak tanpa tujuan, seperti kapal tanpa kompas. Dan kebodohan yang menjadi kebiasaan sering tumbuh dari ketidaksadaran seperti ini, bukan karena kita jahat, tapi karena kita lupa berhenti sejenak untuk bertanya, apakah aku masih di jalan yang benar? Kita sering berpikir kebodohan hanya terjadi pada orang lain, tapi kenyataannya, kebodohan paling berbahaya adalah yang kita miliki sendiri, tapi enggan akui. Kita menilai orang lain bodoh karena berbeda pendapat, padahal kita juga tidak mau mendengarkan. Kita merasa lebih baik karena punya pengalaman, padahal pengalaman tanpa refleksi hanya membuat kita sombong. Begitulah kebodohan. Ia tidak selalu tampak seperti ketidaktahuan, tapi seringkali menyerupai keyakinan yang terlalu kaku. Kebodohan yang sudah jadi kebiasaan bisa hilang, tapi tidak dengan teori. Ia hilang dengan kesadaran, dengan keberanian untuk mengakui bahwa kita pun tidak selalu benar, dengan kerendahan hati untuk belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang kita anggap kecil. Tapi karena kebiasaan sudah menumpuk bertahun-tahun, mengubahnya tidak mudah. Butuh kesediaan untuk merasa bodoh dulu agar bisa benar-benar bijak nanti. Dan disitulah letak perbedaan antara orang yang tumbuh dan orang yang mandek. Yang satu berani mengakui ketidaktahuannya, yang lain menutupinya dengan kesombongan. Kebodohan yang menjadi kebiasaan sering dimulai dari hal sederhana yang terlihat tidak berbahaya. Misalnya, dari cara kita memperlakukan waktu. Banyak orang tahu bahwa waktu itu berharga, tapi tetap menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita tahu pentingnya belajar, tapi lebih memilih rebahan dengan alasan sebentar lagi mulai. Kita tahu bahwa kebiasaan kecil bisa menentukan masa depan, tapi tetap menunda. Dalam jangka pendek, itu tidak terasa seperti kebodohan. Tapi kalau dilihat dalam jangka panjang, itu bentuk ketidaksadaran yang terus diulang hingga akhirnya menjadi gaya hidup. Kita menipu diri sendiri dengan merasa masih punya banyak waktu, padahal setiap hari, waktu justru semakin berkurang. Kebodohan juga muncul saat kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita lebih mudah melihat kekurangan di luar daripada memperbaiki diri sendiri. Setiap kali ada masalah, kita sibuk menunjuk siapa yang salah, bukan apa yang bisa diperbaiki. Ini kebodohan yang sering kita anggap wajar. Padahal, selama kita sibuk menyalahkan, kita berhenti belajar. Karena energi yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki, habis untuk mengeluh dan menuduh. Lama-lama, hidup terasa berat bukan karena keadaan buruk, tapi karena kita terbiasa fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang juga hidup dengan pola pikir yang penting kelihatan baik, bukan yang penting benar. Kita menutupi kebodohan dengan kepura-puraan. Kita menjaga citra lebih keras daripada memperbaiki diri. Kita berusaha tampak berilmu, tapi malas membaca. Kita ingin terlihat dewasa, tapi tidak mau bertanggung jawab. Dunia sekarang memang menghargai tampilan lebih dari isi. Dan tanpa sadar, kita ikut-ikutan. Tapi disitulah akar kebodohan modern. Kita lebih peduli pada penilaian orang lain daripada pertumbuhan diri sendiri. Saat kebenaran kalah oleh citra, kebodohan menjadi halus dan sulit disadari. Kebodohan yang menjadi kebiasaan juga bisa tumbuh dari rasa takut akan perubahan. Banyak orang sebenarnya tahu bahwa hidupnya stagnan, tapi tetap bertahan karena takut kehilangan kenyamanan. Padahal, kenyamanan itu seringkali palsu. Ia hanya menenangkan di permukaan, tapi mengurung kita dalam rutinitas yang menumpulkan pikiran. Kita berkata, aku sudah terbiasa, seolah itu alasan yang cukup untuk tidak berubah. Tapi perubahan tidak menunggu kesiapan. Kalau kita terus menunda karena takut, maka kebodohan akan terus tumbuh dan keberanian akan mati pelan-pelan. Ada juga bentuk kebodohan yang lebih halus, merasa selalu menjadi korban. Ketika seseorang terbiasa berpikir bahwa dirinya selalu dirugikan, maka setiap kejadian diartikan sebagai bukti bahwa dunia tidak adil padanya. Padahal,
Kadang yang membuat hidup terasa tidak adil bukan dunia, tapi cara kita memandangnya. Orang yang terus merasa jadi korban tidak akan pernah berusaha mengambil kendali. Ia akan hidup dalam lingkaran kebodohan yang memelihara rasa kasihan pada diri sendiri. Dan yang paling ironis, rasa kasihan pada diri sendiri sering terasa manis. Ia membuat kita nyaman dalam penderitaan, padahal itu justru memperpanjangnya. Kebodohan yang menjadi kebiasaan juga tumbuh saat seseorang berhenti memperjuangkan nilai-nilai. Misalnya ketika seseorang tahu bahwa jujur itu benar, tapi tetap memilih berbohong karena dianggap lebih mudah. Ia tahu bahwa kerja keras penting, tapi lebih memilih jalan pintas. Ia tahu menghargai orang lain itu baik, tapi lebih suka merasa unggul. Lama-lama, kebodohan bukan lagi soal ketidaktahuan, tapi soal pilihan moral yang lemah. Ketika nilai yang baik tidak lagi dijaga, kebodohan berubah jadi bagian dari karakter. Orang yang terbiasa mengabaikan nilai-nilai tidak lagi sadar sedang menurunkan derajat dirinya sendiri. Ada kebodohan lain yang sering kita pelihara, kebiasaan meremehkan hal kecil. Kita berpikir bahwa kebiasaan kecil tidak penting, padahal dari sanalah segalanya bermula. Tidak menepati janji kecil, menunda hal ringan, mengabaikan kata maaf, melupakan rasa terima kasih, semua itu terlihat remeh, tapi membentuk karakter tanpa kita sadari. Dan kebodohan sering tumbuh di tempat yang tidak terlihat, di kebiasaan kecil yang diabaikan setiap hari. Seseorang tidak tiba-tiba kehilangan arah hidup. Itu terjadi sedikit demi sedikit karena hal-hal kecil yang dibiarkan tanpa koreksi. Di sisi lain, kebodohan juga bisa muncul dari keinginan untuk selalu benar. Banyak orang tidak suka dikritik, padahal kritik itu sering jadi cermin untuk tumbuh. Tapi karena kebodohan sudah jadi kebiasaan, kita memandang kritik sebagai serangan. Kita membangun tembok tinggi di sekitar ego agar tidak perlu merasa salah. Padahal, orang yang menolak salah sebenarnya sedang menolak belajar. Dan semakin tinggi tembok ego itu dibangun, semakin sempit ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk. Akhirnya, kita jadi pintar berdebat, tapi miskin pemahaman. Kita juga sering salah paham tentang apa itu kebebasan. Banyak yang menganggap bebas berarti bisa melakukan apapun yang diinginkan. Padahal, kebebasan sejati justru lahir dari kesadaran akan batas. Orang yang melakukan apapun tanpa memikirkan akibatnya bukan bebas, tapi budak dari dorongan dirinya sendiri. Tapi karena kebodohan sudah jadi kebiasaan, kita mengira kebebasan itu artinya mengikuti keinginan tanpa kontrol. Padahal, kemampuan menahan diri adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. Sayangnya, kebiasaan mengikuti hawa nafsu sudah begitu normal, hingga kebodohan tampak seperti ekspresi diri. Kebodohan yang menjadi kebiasaan juga tumbuh ketika kita berhenti mendengarkan. Banyak orang bicara, tapi sedikit yang mau mendengar. Kita mendengarkan hanya untuk membalas, bukan untuk memahami. Kita lebih sibuk memikirkan jawaban daripada mendengarkan hati orang lain. Akhirnya, komunikasi jadi dangkal dan penuh kesalahpahaman. Dalam hubungan, dalam keluarga, bahkan dalam pertemanan. Kebodohan yang tumbuh dari kurangnya empati ini perlahan menghancurkan kedekatan antar manusia. Karena orang yang tidak mau mendengarkan, pada dasarnya sudah menutup diri dari kebijaksanaan. Kebodohan juga bisa muncul dari kebiasaan hidup tanpa arah. Banyak orang menjalani hidup hanya karena terbawa arus. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu ulangi lagi besok. Mereka tidak tahu kenapa melakukan semua itu, hanya karena semua orang juga begitu. Padahal, hidup yang tidak punya arah ibarat berjalan dalam kabut. Mungkin tetap melangkah, tapi tanpa tahu kemana. Kebodohan seperti ini tidak tampak dari luar, tapi terasa di dalam. Ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan.
Dan karena sudah jadi kebiasaan, banyak orang mengira itu normal. Padahal yang mereka alami bukan kedamaian, tapi kehilangan makna. Lucunya, kebodohan yang menjadi kebiasaan sering dibungkus dengan humor atau candaan. Kita berkata, "Aku memang begini orangnya," lalu tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada bentuk penerimaan yang salah. Saat seseorang menjadikan kekurangannya sebagai bahan bercanda terus-menerus, lama-lama ia berhenti berusaha memperbaikinya. Ia menutupi rasa tidak percaya diri dengan tawa, tapi setiap tawa itu justru memperkuat kebiasaan buruknya. Kadang humor memang jadi cara untuk bertahan, tapi jika terus digunakan untuk menolak perubahan, itu hanya memperindah kebodohan. Banyak kebodohan juga lahir dari rasa tidak mau repot. Kita ingin hidup yang sederhana, tapi seringkali itu artinya kita malas berpikir. Kita ingin solusi cepat, tanpa mau melewati proses panjang. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, tapi tidak mau beradaptasi ketika gagal. Padahal hidup selalu butuh penyesuaian. Tapi karena kebiasaan kita adalah menghindari repot, maka kebodohan jadi sistemik. Kita menciptakan hidup yang tampak mudah, tapi rapuh di dalam. Dan ketika cobaan datang, kita tidak siap, lalu menyalahkan nasib. Pada akhirnya, kebodohan yang menjadi kebiasaan bukan sekedar tentang kurangnya pengetahuan, tapi tentang cara hidup yang tidak sadar. Kita berjalan tanpa berpikir, berbicara tanpa mendengar, dan hidup tanpa memahami. Semua itu tidak terjadi dalam sehari. Ia tumbuh perlahan dari kebiasaan kecil yang tidak pernah kita periksa. Tapi kabar baiknya, hal yang menjadi kebiasaan bisa diubah. Asal ada kesadaran untuk mulai bertanya, apakah aku masih hidup dengan cara yang benar? Ada satu hal yang sering membuat kebodohan semakin kuat. Kita terbiasa menertawakan hal yang seharusnya direnungi. Misalnya, ketika seseorang jujur tentang kelemahannya, justru ditertawakan. Ketika ada yang ingin berubah, malah dikritik karena dianggap sok bijak. Akhirnya, orang lebih memilih diam dan ikut arus, karena takut dianggap aneh. Dari situlah kebodohan menemukan tempatnya, di tengah masyarakat yang menertawakan kesadaran dan memuja ketidaktahuan. Kita menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang bagi orang untuk tumbuh, karena yang berbeda dianggap mengganggu. Lama-lama, semua orang jadi sama, hidup tanpa arah, berpikir seadanya, dan bangga dengan ketidaksadaran. Kebodohan yang menjadi kebiasaan seringkali juga disebabkan oleh budaya asal ikut. Dalam banyak hal, kita tidak benar-benar memikirkan alasan di balik tindakan kita. Kita memilih jurusan kuliah karena teman juga pilih itu, bekerja di bidang tertentu karena tren, bahkan punya gaya hidup tertentu karena takut dianggap ketinggalan. Kita terbiasa mengikuti tanpa memahami. Padahal, setiap kali kita berhenti bertanya, kenapa? Disitulah kebodohan mulai tumbuh. Hidup tanpa pertanyaan membuat kita kehilangan arah. Dan ketika itu terjadi, kita berjalan di jalan orang lain tanpa tahu tujuan sebenarnya. Hidup jadi semacam naskah yang ditulis orang lain, sementara kita hanya membaca perannya tanpa pernah berpikir, apakah itu cocok atau tidak. Kebodohan juga tumbuh ketika kita kehilangan rasa ingin tahu. Dulu, saat masih kecil, kita selalu bertanya tentang segalanya. Kita ingin tahu kenapa langit biru, kenapa hujan turun, kenapa orang bisa tertawa. Tapi seiring bertambahnya usia, kita diajari untuk berhenti bertanya. Kita disuruh menerima saja apa yang ada. Dan akhirnya, rasa ingin tahu itu mati perlahan. Padahal, rasa ingin tahu adalah akar dari kebijaksanaan. Orang yang berhenti bertanya berhenti belajar. Dan orang yang berhenti belajar sedang memupuk kebodohan yang tenang, tapi berbahaya. Ada juga kebodohan yang tumbuh dari kebiasaan hidup setengah-setengah. Kita melakukan banyak hal tanpa sepenuh hati. Belajar setengah, bekerja setengah, mencintai setengah, bahkan berdoa pun setengah. Kita jarang menaruh seluruh perhatian pada satu hal karena pikiran selalu terpecah oleh hal lain. Padahal, hidup yang dijalani setengah-setengah tidak akan pernah memberi hasil yang utuh. Kebodohan yang menjadi kebiasaan membuat kita kehilangan fokus,
seolah hidup ini bisa dijalani sambil lalu. Kita lupa bahwa kesungguhan adalah bentuk kecerdasan emosional yang tinggi. Tanpa kesungguhan, bahkan hal yang benar pun bisa terasa hambar. Kebodohan juga bisa lahir dari ilusi kepintaran. Orang merasa sudah banyak tahu hanya karena punya akses ke informasi. Mereka mengira membaca satu artikel sama dengan memahami satu bidang. Mereka merasa bisa berdebat tentang apapun tanpa dasar. Padahal, kepintaran sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa dalam kita memahami. Dunia sekarang memang memberi kemudahan untuk tahu banyak hal, tapi justru disitulah jebakannya. Semakin mudah tahu, semakin malas mendalami. Kita tahu sedikit tentang banyak hal, tapi tidak paham dalam satu pun. Dan itulah bentuk kebodohan baru yang paling berbahaya. Merasa tahu, padahal hanya sekedar mengenal permukaan. Dalam hubungan antar manusia, kebodohan yang menjadi kebiasaan muncul ketika kita lupa bagaimana cara memahami perasaan orang lain. Kita terbiasa menilai lebih dulu sebelum mendengarkan. Kita berkata, "Aku tahu perasaanmu." Padahal belum tentu. Kita memberi nasihat tanpa empati, hanya untuk merasa benar. Kebodohan seperti ini tidak tampak kasar, tapi melukai perlahan. Karena orang yang tidak didengarkan, lama-lama berhenti berbicara. Dan ketika banyak orang berhenti berbicara karena tidak didengarkan, dunia jadi sunyi tapi penuh salah paham. Padahal, sedikit empati bisa memecahkan banyak kebodohan yang tumbuh dari kesalahpahaman. Kebodohan juga berakar dari cara kita memandang kegagalan. Banyak orang menganggap gagal itu aib. Mereka takut mencoba karena takut gagal, takut dinilai, atau takut diejek. Padahal, kegagalan adalah bagian dari kecerdasan. Ia mengajarkan kita apa yang tidak bisa diajarkan teori. Tapi karena kebodohan sudah menjadi kebiasaan, kita menghindari pengalaman yang menantang dan memilih zona aman yang monoton. Kita lupa bahwa kebijaksanaan tidak tumbuh dari keberhasilan, tapi dari keberanian untuk gagal dan belajar darinya. Ada juga kebodohan yang tumbuh dari kebiasaan 5 hal. Kita melakukan banyak hal tanpa sepenuh hati. Kebodohan yang menjadi kebiasaan membuat kita kehilangan fokus, seolah hidup ini bisa dijalani sambil lalu. Kita lupa bahwa kesungguhan adalah bentuk kecerdasan emosional yang tinggi. Tanpa kesungguhan, bahkan hal yang benar pun bisa terasa hambar. Kebodohan juga berakar dari cara kita memandang kegagalan. Banyak orang menganggap gagal itu aib. Mereka takut mencoba karena takut gagal, takut dinilai, atau takut diejek. Padahal, kegagalan adalah bagian dari kecerdasan. Ia mengajarkan kita apa yang tidak bisa diajarkan teori. Tapi karena kebodohan sudah menjadi kebiasaan, kita menghindari pengalaman yang menantang dan memilih zona aman yang monoton. Kita lupa bahwa kebijaksanaan tidak tumbuh dari keberhasilan, tapi dari keberanian untuk gagal dan belajar darinya. Ada kebodohan lain yang sering disamarkan sebagai kesopanan. Diam ketika tahu sesuatu salah. Banyak orang memilih diam karena takut merusak suasana, takut dikucilkan, atau takut terlihat keras. Padahal kebodohan yang paling halus justru tumbuh dari keheningan yang salah tempat. Ketika ketidakbenaran dibiarkan karena takut tidak disukai, maka kebodohan sudah menjadi bagian dari moral kita. Orang bijak memang tahu kapan harus diam, tapi juga tahu kapan harus bicara. Sayangnya, kebiasaan kita lebih sering memilih diam karena malas berurusan. Dan setiap kali kita diam terhadap hal yang salah, kebodohan itu tumbuh sedikit lebih besar. Kebodohan juga berkembang lewat kebiasaan membenarkan hal yang salah dengan alasan manusiawi. Misalnya, namanya juga manusia, atau "gak apa-apa, semua orang juga begitu." Kalimat-kalimat itu memang terdengar lembut, tapi jika terus digunakan tanpa refleksi, bisa jadi alasan untuk tidak berkembang. Tentu manusia tidak sempurna, tapi justru karena itu, kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki diri. Menganggap kesalahan sebagai hal biasa boleh saja, tapi menjadikannya kebiasaan adalah kebodohan. Kita butuh belas kasih, tapi juga butuh kejujuran terhadap diri sendiri. Kebodohan yang menjadi kebiasaan juga sering muncul saat kita mengganti pemikiran dengan kebisingan. Kita menenangkan diri bukan dengan merenung, tapi dengan distraksi. Hiburan, musik, layar, dan dunia digital yang tak pernah tidur. Setiap kali ada rasa sepi, kita buru-buru mengisinya. Padahal dalam kesepian, pikiran bisa menemukan kedalaman. Tapi karena kita takut sendiri dengan pikiran sendiri, kita menutupnya rapat-rapat dengan kesibukan. Akhirnya, hidup kita penuh suara, tapi kosong makna.
Kita tahu banyak hal tapi tidak memahami diri sendiri. Dan itulah bentuk kebodohan paling sunyi. Hidup tanpa pernah menatap diri sendiri dengan jujur. Ada pula kebodohan yang tumbuh dari kebiasaan membandingkan. Kita selalu menatap hidup orang lain untuk menilai hidup sendiri. Melihat orang lain bahagia, kita merasa kurang. Melihat orang lain gagal, kita merasa lebih baik. Padahal hidup tidak pernah bisa dibandingkan, karena setiap orang punya jalan yang berbeda. Tapi karena kebodohan sudah jadi kebiasaan, kita tidak bisa menikmati langkah sendiri. Kita sibuk mengejar standar orang lain, padahal belum tentu cocok dengan nilai kita. Akhirnya, hidup terasa berat bukan karena sulit, tapi karena kita menolak jadi diri sendiri. Kebodohan juga bisa muncul dari rasa gengsi. Banyak orang tahu apa yang benar tapi tidak mau melakukannya karena takut terlihat lemah. Mereka enggan meminta maaf meskipun salah. Enggan mengucapkan terima kasih karena merasa itu sepele. Enggan belajar dari orang yang lebih muda karena merasa lebih berpengalaman. Padahal gengsi hanya memperkuat kebodohan yang sudah ada. Orang bijak memang tahu kapan harus menunduk, karena kebijaksanaan sering ditemukan di tempat yang rendah hati. Tapi gengsi menutup jalan menuju kebijaksanaan, membuat kita memilih salah asalkan terlihat kuat. Dalam dunia kerja, kebodohan juga bisa berwujud perfeksionisme palsu. Banyak orang ingin hasil perfect tapi tidak mau melewati proses. Mereka takut salah, sehingga tidak pernah mulai. Mereka terlalu fokus pada hasil akhir hingga lupa menikmati perjalanan. Padahal, kesempurnaan tidak pernah datang tanpa kesalahan. Tapi kebiasaan kita yang ingin semuanya cepat dan sempurna, membuat kita kehilangan esensi belajar. Kita menilai diri sendiri dengan hasil, bukan dengan proses tumbuh. Akhirnya, setiap kesalahan dianggap kegagalan, bukan pelajaran. Pada dasarnya, kebodohan yang menjadi kebiasaan tidak tumbuh karena kita tidak mampu, tapi karena kita lupa. Lupa berpikir, lupa mendengar, lupa merenung. Kita terlalu sibuk dengan apa yang terlihat dan melupakan apa yang terasa. Kita kehilangan arah bukan karena buta, tapi karena mata kita sibuk menatap hal-hal yang salah. Dan setiap kali kita lupa menoleh ke dalam diri, kebodohan menemukan tempat baru untuk tinggal. Kadang, yang paling menyedihkan dari kebodohan yang menjadi kebiasaan adalah saat seseorang sudah tahu dirinya salah, tapi tetap memilih bertahan karena merasa sudah terlanjur. Ia tahu arah yang ditempuh tidak benar, tapi egonya terlalu besar untuk mengakui. Ia tahu kebiasaan itu merugikan, tapi rasa nyaman dari kebiasaan itu lebih kuat dari keinginannya berubah. Dan disitulah letak jebakan paling dalam. Ketika kita mulai berdamai dengan kebodohan, bahkan membelanya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Padahal di dalam hati kecil, kita tahu kita sedang berbohong pada diri sendiri. Kita sering bilang hidup itu pilihan, tapi lupa bahwa setiap pilihan yang diulang akan membentuk pola. Dan setiap pola yang terus dibiarkan akan membentuk nasib. Orang yang terus menunda belajar akhirnya terbiasa hidup tanpa ilmu. Orang yang terus mencari alasan akhirnya terbiasa tidak bertanggung jawab. Orang yang terus menertawakan kesalahannya sendiri tanpa belajar darinya akhirnya terbiasa hidup tanpa arah. Kebodohan yang menjadi kebiasaan bukan tentang seberapa rendah kemampuan seseorang, tapi tentang seberapa besar kemauannya untuk terus menutup mata dari kemungkinan menjadi lebih baik. Kita bisa melihat betapa sering orang lebih bangga dengan keengganannya berubah daripada usahanya memperbaiki diri. Mereka berkata, "Aku memang begini dari dulu," seolah kalimat itu adalah pembenaran abadi untuk tidak berkembang. Padahal manusia justru diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Jika kita berhenti melakukannya, maka yang mati lebih dulu bukan tubuh kita, tapi kesadaran kita sendiri. Kita hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Sekadar mengulang hari yang sama, sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kebodohan yang menjadi kebiasaan sering menyamar dalam bentuk kenyamanan. Ia datang dalam kalimat lembut seperti, "Santai aja dulu," atau "nanti juga bisa." Padahal diam-diam waktu terus bergerak, dan kesempatan yang kita tunda hari ini bisa jadi tak akan datang lagi besok. Banyak orang tidak bodoh karena tak punya kesempatan, tapi karena membiarkan kesempatan lewat tanpa pernah disambut. Mereka lebih suka menunggu momen yang sempurna, padahal kesempurnaan itu tidak pernah datang.
Yang datang hanyalah penyesalan ketika akhirnya mereka sadar sudah terlalu jauh tertinggal. Tapi, kabar baiknya, kebodohan yang menjadi kebiasaan bukan hukuman seumur hidup. Ia bisa dihentikan asal kita berani melawan rasa malas dan takut di dalam diri. Kadang perubahan besar tidak datang dari hal luar biasa, tapi dari keputusan kecil untuk tidak mengulang kesalahan yang sama hari ini. Mulai membaca satu halaman buku, mulai mendengarkan sebelum bicara, mulai bertanya daripada berasumsi, mulai menulis daripada sekadar mengeluh. Dari hal kecil seperti itulah kesadaran tumbuh, dan dari kesadaran itu, kebodohan perlahan kehilangan tempatnya. Perubahan memang tidak nyaman, tapi lebih menyakitkan lagi adalah hidup dalam kenyamanan yang membuat kita bodoh. Hidup menuntut kita untuk terus belajar karena dunia tidak berhenti bergerak. Mereka yang menolak belajar akan tergerus, bukan karena dunia kejam, tapi karena mereka sendiri menolak ikut tumbuh. Kita tidak bisa memohon hidup yang lebih baik tanpa memperbaiki cara berpikir. Setiap kemajuan dalam hidup dimulai dari keberanian bertanya, apakah yang aku lakukan selama ini benar? Pertanyaan sederhana itu bisa menjadi titik balik dari kebodohan yang sudah terlalu lama kita pelihara. Seringkali, yang membuat seseorang sulit keluar dari kebodohan bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena tidak siap menanggung rasa malu saat mengakui kesalahannya. Padahal mengakui bahwa kita pernah bodoh bukanlah kelemahan, tapi bentuk keberanian tertinggi. Itu artinya kita sudah tidak ingin tinggal di tempat yang sama. Dunia tidak menertawakan orang yang belajar dari kebodohan. Justru dunia menghargai mereka yang mau jujur pada dirinya sendiri. Karena setiap orang besar pernah bodoh, bedanya hanya satu. Mereka tidak membiarkan kebodohan itu menjadi kebiasaan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling mau belajar. Tidak ada yang benar-benar pintar dalam segala hal, tapi semua orang bisa menjadi lebih bijak kalau mau mendengarkan, membaca, memperhatikan, dan merefleksikan. Seseorang yang mau belajar dari kesalahan kecil setiap hari jauh lebih bijak daripada orang yang merasa dirinya sudah tahu segalanya. Maka kebodohan yang sesungguhnya bukanlah tidak tahu, tapi merasa sudah cukup tahu. Karena dari situ, pintu untuk tumbuh tertutup pelan-pelan tanpa disadari. Jika hari ini kita merasa hidup jalan di tempat, mungkin bukan karena dunia terlalu sulit, tapi karena kita masih mengulang kebodohan yang sama. Mungkin karena kita terlalu sering menunda, terlalu sering mencari pembenaran, terlalu sering menghindari tanggung jawab, atau terlalu takut terlihat gagal. Semua itu wajar, tapi tidak boleh dijadikan rumah untuk berlama-lama. Setiap kali kita sadar, aku sedang melakukan hal bodoh lagi, itu adalah momen emas. Sebab kesadaran seperti itu berarti kita sudah melangkah setengah jalan keluar dari lingkaran kebodohan. Dan pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna, hanya menuntut kita untuk terus belajar. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, tapi setiap orang punya pilihan untuk tidak mengulangnya. Kita bisa lahir kembali setiap hari melalui keputusan-keputusan kecil yang kita ambil dengan sadar. Menjadi manusia yang lebih open, lebih sabar, lebih rendah hati untuk belajar, dan lebih berani menghadapi kenyataan. Karena pada akhirnya, yang membedakan orang yang bijak dan orang yang bodoh bukanlah kecerdasannya, tapi pilihannya. Apakah ia mau belajar dari hidup atau sekadar melewatinya tanpa arti? Kebodohan yang menjadi kebiasaan hanya akan berhenti ketika kita berani berkata, cukup. Cukup untuk alasan lama, cukup untuk kemalasan yang sama, cukup untuk pembenaran yang tidak lagi masuk akal. Hidup terlalu singkat untuk terus dihabiskan dalam lingkaran yang sama. Selama kita masih punya waktu, selama napas masih mengalir, kita selalu bisa memilih menjadi versi yang lebih sadar dari diri kita sendiri. Sebab pada akhirnya, kebijaksanaan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari keberanian mengakui kebodohan dan tekad untuk tidak lagi menjadikannya kebiasaan.